Baik, para mahasiswa, kita berjumpa lagi di dalam perkuliahan kita, kewarganegaraan dengan tema hari ini, ketahanan nasional. Kalau minggu lalu kita sudah bicara mengenai ketahanan nasional secara konseptual dan membedakannya dengan pertahanan nasional, maka hari ini kita akan melihat lebih jauh ketahanan nasional itu dalam perspektif kita sebagai orang Katolik. Artinya kita mencoba untuk melihat apa implikasi dari ketahanan nasional itu di dalam kehidupan menggereja kita, atau apa implikasi eklesiologisnya, atau mungkin bahkan teologisnya. Nah, maka hari ini kita akan kedatangan tamu istimewa. Nah, apakah ada yang bisa menebak siapakah tamu istimewa kita hari ini? Yang bisa menebak dengan tepat akan mendapatkan satu voucher belanja, bukan voucher belanja, tapi voucher potong rambut di tukang cukur rambut di depan seminari. Anton. Oke, tidak ada yang bisa menebak? Luhut Romo. Luhut, oke, satu, oke, baik, Luhut. Sekjen siapa? Polisi. Polisi, oke, baik, tebakan yang baik. Fikjen Romo. Fikjen siapa? Fikjen apa? Atau Fikjen mana? Fikjen Jogja. Fikjen Jogja, oke, baik. Jogja berarti sudah menjadi keuskupan, luar biasa. Baik. Baik, para ada gitu ya. Mari kita berdoa dulu sebelum kita menyambut kedatangan tamu istimewa kita. Saya minta Frater Yunus untuk memimpin doa. Frater Yunus dipersilahkan. Bareng teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu, untuk kasih dan cinta-Mu yang telah Kau berikan kepada kami hingga pada kesempatan ini. Pada pagi hari ini kami akan memulai proses kuliah kami. Semoga Engkau hadir bersama kami sehingga apa yang kami bicarakan bersama pada hari ini boleh berguna, bermanfaat bagi kehidupan dan panggilan kami. Jika kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, para saudara dan para frater, para mahasiswa yang terkasih, sebagaimana kita sudah membicarakan mengenai ketahanan nasional di dalam pembicaraan di perkuliahan minggu yang lalu, hari ini kita akan mencoba untuk melihat lebih jauh apa implikasi ketahanan nasional, baik sebagai realitas, baik sebagai konsep, bagaimana itu berimplikasi di dalam kehidupan menggereja kita. Kita juga bisa melihat sebetulnya apa kaitan atau bagaimana peran orang Katolik di dalam kehidupan bangsa yang secara khusus itu mempunyai konsep semacam ini. Dan sebagaimana kita sudah lihat pada minggu yang lalu, konsep ini ada kaitan erat dengan konsep geopolitik Indonesia. Nah, sebagai bangsa Indonesia, kita menyadari bahwa kedudukan kita atau posisi geografis kita itu mempunyai dampak bermacam-macam, baik politik, ekonomi, budaya, dan seterusnya, karena kita berada di titik yang strategis, terletak di antara dua benua dan dua samudera. Kalau Anda mengikuti berita akhir-akhir ini, berita mengenai konferensi tingkat tinggi negara-negara G20, maka kita akan bisa sedikit merasa-rasakan pentingnya konsep ketahanan nasional di dalam konstelasi pergaulan global. Nah, kalau Anda mengikuti perkembangan berita-berita konferensi tingkat tinggi, rupanya Presiden Indonesia itu cukup mencuri perhatian karena gagasan-gagasannya itu cukup diperhitungkan di dalam perhelatan internasional ini. Nah, untuk itu hari ini kita akan mendengarkan seorang bintang tamu kita, tokoh kita,
yang pernah mengenyam pendidikan di lembaga ketahanan nasional. Beliau mengikuti kursus kurang lebih selama 9 bulan dan berjumpa dengan banyak figur publik juga yang memperdalam konsep dan juga mencoba untuk mengamati prakteknya ketahanan nasional itu. Nah, ini tataran nasional ini. Nah, apa kaitannya dengan gereja? Nah, tokoh kita ini juga merupakan public figure, jadi figur publik di gereja. Maka hari ini saya mengundang Romo Yohanes Rasul Edi Purwanto, Vikaris Jenderal Keuskupan Agung Semarang. Romo Edi, selamat pagi. Selamat pagi Romo Bismoko, selamat pagi para frater. Terima kasih Romo, terima kasih untuk bergabung bersama kami. Mohon menyalakan kamera supaya para frater boleh melihat wajah Romo ini seperti apa. Mungkin ada yang sudah pernah melihat, sudah pernah berjumpa mungkin, tapi juga ada yang mungkin agak-agak lupa. Maka silahkan Romo menampilkan diri. Iya. Kalau wajah sih seperti biasa-biasa saja. Iya. Wajah biasa tapi isinya ini luar biasa, Romo. Isinya luar biasa. Baik, Romo Edi, selamat pagi dan kami selamat pagi. Kami senang Romo bisa bergabung bersama dengan kami di dalam diskusi mengenai ketahanan nasional di dalam mata kuliah kewarganegaraan. Dan di dalam perkuliahan ini kami berdiskusi mengenai relasi antara individu warga dan negara sebagai sebuah institusi, sebagai sebuah realitas. Nah, dan di situ ada implikasi-implikasinya, termasuk implikasi dari kesadaran bahwa bangsa Indonesia itu mempunyai realitas yang cukup kompleks, baik kenyataan geopolitik, juga kenyataan sosial budaya. Nah, lalu pada tahun 60-an di zaman Presiden Soekarno itu digagas konsep ketahanan nasional. Bahkan kemudian dibuat sebuah lembaga atau dikembangkan sebuah lembaga yang bernama Lembaga Ketahanan Nasional. Nah, pertanyaan awal Romo, sejauh Romo Edi melihat, apakah di negara-negara lain itu ada lembaga semacam ini di negara-negara lain? Apakah ada, Romo? Jadi misalnya di Amerika atau di mana itu, apakah ada lembaga yang kurang lebih mirip-mirip dengan Lemhanas ini, Romo? Di beberapa negara ada, Romo. Di beberapa negara. Tetapi memang tekanannya ataupun juga lingkup pendidikannya berbeda. Rata-rata negara-negara yang ada di luar Indonesia itu yang dimiliki adalah lembaga pertahanan nasional. Entah namanya apa, entah National Security atau Defense Bureau atau apapun lah. Sama seperti di Korea Selatan ketika saya studi strategis luar negeri selama 2 minggu di sana pun yang ada adalah lembaga pertahanan negara. Mengapa? Karena memang mereka mempunyai musuh nyata yang ada di depan mata, yaitu Korea Utara. Itu bedanya dengan di tempat kita. Saat ini praktis musuh nyata itu kan tidak ada. Maka yang dibangun adalah lembaga ketahanan nasional atau nasional apa itu? Lembaga ketahanan apa nasib? Iya, baik. Berarti kalau kita melihat pengalaman di Korea Selatan itu, yang menjadi tekanan itu lebih pada pertahanan keluar dalam arti menghadapi ancaman dari luar, gitu ya, Romo. Betul.
Jadi ancaman keamanan. Nah, misalnya di negara Amerika Serikat itu juga ada lembaga yang bernama the United States Department of Homeland Security. Jadi ini adalah lembaga eksekutif federal yang bertanggung jawab untuk keamanan publik, untuk keamanan dalam negeri maupun ancaman dari luar negeri. Nah, ini pendekatan keamanan juga. Betul. Tetapi saya rasa sejauh saya melihat-lihat website Lemhanas, Lembaga Pertahanan Nasional ini, yang dikembangkan di situ bukan hanya konsep pertahanan bagaimana kita bertahan terhadap serangan musuh dari luar, tetapi juga bagaimana kita bisa mempunyai ketahanan. Ketahanan itu kan dalam bahasa lain itu kelenturan atau resiliensi gitu, Romo ya? Iya. Ya, baik. Nah, oke, baik. Kalau begitu, sekarang kita bisa mulai masuk. Mungkin Romo Edi pertama-tama bisa bercerita bagaimana dulu sejarahnya Lemhanas ini dan bagaimana Romo bisa mengikuti kursus atau pendidikan di sana, Romo. Jadi, terima kasih Romo dan para frater. Saya ingin mengawali sharing saya dengan menegaskan dua hal. Kalau saya pagi hari ini berbagi pengalaman dengan Anda, tidak berarti bahwa saya mendorong Anda untuk semua ikut program pendidikan Lemhanas. Tentu tidak. Tidak mungkin hal tersebut dilakukan mengingat yang namanya kuota untuk ambil bagian dalam program pendidikan di Lemhanas itu masing-masing angkatan sangat terbatas. Rata-rata kalau itu program untuk pendidikan reguler yang dulu saya ikuti 9 bulan dan sekarang ini menjadi 7 bulan, itu rata-rata satu angkatan 100 orang dengan komposisi 88 itu TNI Polri, sedangkan yang 22 itu sipil, dan sipil pun itu berasal dari pelbagai kementerian, pelbagai lembaga pemerintah non-kementerian, ataupun juga lembaga yang sifatnya pendukung negara. Nah, lembaga agama itu merupakan salah satu lembaga pendukung untuk dibangunnya semangat kebangsaan. Maka seperti PGI, lalu KWI, itu mendapatkan slot 1 peserta untuk setiap angkatan. Di samping memang ada juga kesempatan, tetapi tidak setiap saat bisa, itu untuk ormas-ormas yang besar. Yang pernah ikut ormas kita yang Katolik adalah ISKA, kemudian Wanita Katolik, lalu ada juga dari Pemuda Katolik. Tetapi sekali lagi itu sangat terbatas. Maka saya sharing lebih untuk membuka wawasan kita bahwa negara kita ini memang mengupayakan bagi warganya langkah-langkah yang strategis untuk menjadikan warga itu memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, kalau mereka yang ada di jalur lembaga ketahanan nasional seperti ini, mengikuti program pendidikan kepemimpinan tertinggi
di negeri kita ini rata-rata memang mereka adalah orang-orang yang ada di jalur pejabat. Karena mereka, misalnya yang TNI, kalau dia adalah TNI Angkatan Darat, mereka alumni Lemhanas itu adalah orang-orang kunci di kodam-kodam, termasuk salah satunya adalah menjadi Panglima Kodam atau Panglima Komando Daerah Militer atau yang dikenal dengan Pangdam. Juga untuk jabatan-jabatan strategis lain di tingkat kementerian, mulai dari tingkat menteri, dirjen, sampai tingkat para direktur, itu yang berada di jalur-jalur eksekutif dan birokrasi. Nah, sementara kalau dari kita yang gereja, khususnya melalui konferensi wali gereja, itu lebih menempatkan imam-imam sebagai penyeimbang, tapi sekaligus untuk membuka jejaring dengan siapapun yang ambil bagian dalam kursus tersebut, ataupun juga dengan mereka-mereka yang ada di luar lembaga ketahanan nasional. Itu catatan pertama saya. Tidak untuk meminta Anda semua ambil bagian atau menjadi peserta program pendidikan di Lemhanas, karena memang terbatas. Kemudian yang kedua, saya mengajak para frater untuk mulai sekarang dan ke depan menyadari betul bahwa negara ini sangat plural dan hanya mungkin bertahan apabila warganya memiliki kesadaran akan pentingnya mempertahankan 4 konsensus dasar kita, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Sesanti Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangkroa, kebenaran itu tidak ada yang mendua. Dan yang keempat adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara yang dalam arti tertentu final untuk Indonesia, karena gagasan-gagasan mengenai pendirian negara federal segala macam untuk konteks Indonesia itu cepat atau lambat hanya akan menghancurkan Indonesia. Maka saya mengajak para frater untuk benar-benar kembali memahami dan menyadari betapa pentingnya kita membangun jiwa dan semangat cinta tanah air, cinta bangsa Indonesia. Dan itu berarti tidak hanya untuk diri sendiri, melainkan juga untuk siapapun yang kita dampingi, yang kita gembalakan, yang kita sertai di dalam perjalanan hidup mereka, baik sebagai warga gereja maupun sebagai warga masyarakat. Itu yang mau saya sampaikan sebagai catatan awal saya. Nah, saya sendiri ikut dalam program pendidikan Lemhanas. Dulu namanya memang kursus Lemhanas. Tetapi sekarang namanya adalah program pendidikan. Karena memang itu sesuatu yang formal dan juga ada ijazahnya, dalam arti ada ikatan dari formalnya pendidikan di Lemhanas untuk berbagai kepentingan, apalagi untuk promosi jabatan. Jadi sekali lagi, di sana memang mengeluarkan ijazah lebih-lebih dalam kaitannya dengan persyaratan-persyaratan
untuk promosi jabatan seseorang. Hanya itu tidak pernah berlaku bagi para imam yang pernah ikut di program pendidikan ini. Karena tidak pernah saya ditanya oleh Monsinyur, kamu punya ijazah apa? Ketika Monsinyur meminta saya untuk menjadi pembantunya, Bapak Uskup tidak bertanya itu. Hanya kemudian saya mengatakan bahwa pengalaman di Lemhanas itu membantu saya untuk membangun jejaring yang lebih luas dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan para pengambil kebijakan, dan juga dengan berbagai pimpinan lembaga, baik negara maupun non-negara, yang pada akhirnya sangat membantu untuk menjalankan misi gereja ataupun niat-niat baik gereja bagi negeri kita ini. Saya ikut pendidikan pada tahun 2010 selama 9 bulan. Itu Romo Bismoko. Ya, baik Romo Edi, terima kasih. Gambaran awal ini cukup membuka perspektif kita bahwa ternyata di negara kita itu ada lembaga semacam ini memang karena kalau saya merefleksikan kenapa ada lembaga yang bernama Lembaga Ketahanan Nasional, karena negara kita itu negara yang cukup kompleks baik secara budaya, secara agama, juga latar belakang masyarakatnya ada masyarakat perkotaan bahkan sampai di pelosok-pelosok negeri begitu ya Romo ya. Dan tidak mungkin membangun sebuah identitas nasional kalau tidak direkonstruksi. Artinya kita tidak bisa mengandalkan bahwa kesadaran akan berbangsa dan bernegara itu timbul begitu saja, tetapi harus dikonstruksi atau harus dirancang sedemikian rupa begitu Romo ya. Ya, harus dibangun Romo. Harus dibangun. Ya. Oke, baik. Nah, yang mungkin menarik untuk kita dengar sharingnya dari Romo Edi tadi, karena Romo Edi sudah menyinggung bahwa di dalam pendidikan itu Romo bisa berjumpa dengan tokoh-tokoh atau katakanlah penggerak-penggerak di bidangnya masing-masing. Ada yang di bidang keamanan, ada yang tokoh masyarakat sipil. Nah, setelah itu apa yang Romo alami, katakanlah sebagai ini dalam bahasa Kristen itu buah-buah dari pendidikan di Lemhanas itu untuk karya Romo sekarang gitu Romo. Iya. Bolehkah saya share screen Romo? Oh silakan Romo. Romo akan share screen. Saya akan share screen dan saya awali dari sini. Coba saya awali dari sini dulu Romo dan para frater. Iya, baik Romo. Supaya kita sedikit memahami. Anda bisa mendapatkan definisi ataupun deskripsi tentang ketahanan nasional ini dalam berbagai web atau apapun lah, silahkan nanti dicari. Tetapi satu hal yang pasti adalah bahwa ketahanan nasional merupakan kondisi dinamik bangsa Indonesia. Artinya kondisi yang terus berkembang, kondisi yang terus berubah, kondisi yang terus diperbaharui dan disempurnakan, yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. Ini penting sekali dan berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional. Jadi sekali lagi, berbeda dengan
pertahanan nasional atau national defense yang itu merupakan pertama-tama tugas Tentara Nasional Indonesia atau TNI dalam 3 matranya, darat, laut, maupun udara. Nah, sementara ketahanan nasional itu adalah kondisi seluruh bangsa. Artinya di dalamnya termasuk kita, warga sipil di negeri ini. Untuk apa? Mengembangkan kekuatan bangsa. Nah, kekuatan ini perlu dibangun. Supaya apa? Supaya mampu menghadapi dan mengatasi segala tantangan, segala ancaman, segala hambatan, dan juga gangguan-gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. Maka ketika kekuatan nasional itu benar-benar terwujud, segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan itu pasti akan dengan sangat baik bisa kita jawab. Dan itu adalah untuk menjamin identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa serta negara dan perjuangan mencapai tujuan nasionalnya. Kita ingat bahwa tujuan dibentuknya negara Kesatuan Republik Indonesia ini dirumuskan dengan sangat bagus pada preambul Undang-Undang Dasar 1945. Dulu ketika saya mau masuk di perguruan tinggi, masih ada yang namanya penataran P4. Mulai dari pola 25 jam, 45 jam, 80 jam, sampai kalau mau menjadi pejabat negara, itu 200 jam. Itu pola penataran P4 zaman dulu. Memang pada eranya terkesan bahwa itu terlalu diada-adakan. Tetapi memang ketika sekarang ini kita rasakan betapa sebenarnya itu menjadi sesuatu yang sangat penting dan sangat strategis bagi seluruh warga negara, terutama pertimbangan bahwa anak-anak yang mau masuk ke SMA ataupun yang mau masuk ke perguruan tinggi itu adalah calon-calon pemikir, calon-calon akademisi yang mestinya bukan pertama-tama di brainwash, bukan, tetapi yang perlu juga diisi konsep-konsep menegara, konsep-konsep berbangsa yang harapannya menjadikan setiap calon mahasiswa itu sadar betul sebagai warga negara. Hanya sayangnya memang dalam perkembangannya itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat tidak menggembirakan karena ada kecenderungan menjadi semacam alat politik. Tetapi sebenarnya saya merindukan hal tersebut untuk saat-saat seperti sekarang, ketika dalam survei terakhir misalnya yang dilakukan oleh Kompas menyebutkan bahwa kaum milenial itu kecenderungannya memperlihatkan sikap yang sedikit acuh tak acuh terhadap nilai terhadap kebangsaan kita. Kalau kita hanya berkaca kepada beberapa orang yang sekarang ada di perhelatan-perhelatan nasional, tentu saja kita akan mengatakan tidak mungkin para milenial itu acuh tak acuh. Tetapi kan kita melihatnya hanya dan baru pada beberapa orang yang ada.
di pucuk-pucuk pimpinan ataupun di pelbagai aktivitas lembaga negara kita. Nah, ini ketahanan nasional. Maka hakikatnya ketahanan nasional itu adalah keuletan dan ketangguhan bangsa. Sedangkan hakikat konsepsi ketahanan nasional itu berupa pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan. Dan itu mestinya terjadi secara seimbang, serasi, dan selaras. Ini yang mau saya sampaikan sebagai satu awalan konseptual supaya kita paham betul. Nah, sekarang saya tidak bisa melupakan ini dalam kaitannya dengan apa yang sedang kita dalami pagi ini, Romo dan para frater. Ini hanya saya tunjukkan saja kepada Anda bahwa pilihan program strategis dari Ardas kita yang ke-8, mengapa saya mengatakan Ardas kita? Karena para frater ada di Yogyakarta, dan Yogyakarta adalah wilayah Keuskupan Agung Semarang, maka mau tidak mau, kendati Anda berasal dari misalnya Makassar, atau berasal dari Flores, atau berasal dari manapun, ketika sekarang ada di Yogyakarta, mau tidak mau, ada dalam arus gerak untuk melaksanakan dan mengimplementasikan Ardas ke-8 KAS ini. Maka saya mengambilkan salah satu contoh pada nomor 1 dikatakan ini adalah prioritas garapan strategisnya. Para imam mendalami serta mengkaji secara kritis nilai-nilai kebangsaan dan membangun jejaring dengan tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat. Ini bukan sekadar cita-cita, tetapi ini adalah sebuah ajakan, sebuah dorongan, tapi sekaligus juga suatu keharusan yang benar-benar harus kita perhatikan dan kita laksanakan. Mengapa? Kalau kita sendiri tidak aware terhadap bangsa kita, lalu siapa? Mungkin Anda akan mengatakan, toh orang Katolik itu sangat minoritas. Dari 270 juta, kita tidak lebih dari 8 juta. Artinya sangat sedikit. Tetapi tidak berarti bahwa yang sedikit itu lalu menjadi acuh tak acuh terhadap persoalan ini. Dan sekali lagi juga, para imam yang sekarang ini sedang Anda siapkan untuk menjadi imam kelak adalah orang-orang kunci, key person, dan sekaligus public figure di tengah-tengah masyarakat. Maka sesederhana apapun, tinggal dimanapun Anda, selain karena Anda dihargai imamatnya, Anda juga adalah seorang yang ditokohkan oleh masyarakat. Maka hal ini menjadi sangat penting. Nah, Romo Bismoko tadi meminta saya untuk sharing. Lalu saya mencoba untuk membuat 1-2 catatan. Pasca mengikuti pendidikan Lemhanas, what next? Lalu ngopo? Itu. Bagi diri saya sendiri, saya merasa sangat diperkaya dalam hal-hal dasar seputar hidup berbangsa dan bernegara. Saya dulu juga tidak banyak ambil pusing ketika mendapatkan penataran P4
di samping karena rasa saya males juga dari kentungan ke Sanata Dharma di Mrican, paling yang menyemangati itu hanya karena waktu itu ketemu dengan teman-teman mahasiswi yang segar-segar itu baru menjadikan saya bersemangat itu. Tapi dari sisi materi, waktu itu saya merasa ya datar-datar saja, merasa tidak mendapatkan banyak hal. Waktu itu, baru kemudian setelah menyadari betapa pentingnya hal tersebut, saya merasa bahwa pendidikan di Lemhanas ini sangat memperkaya hal-hal dasar seputar hidup berbangsa dan bernegara. Yang kedua, saya mempunyai jaringan dengan para pengambil kebijakan publik. Dan itu ada di pelbagai tingkat. Mulai dari tingkat sekitar Istana Merdeka, kementerian, atau juga di tingkat daerah, itu benar-benar mendapatkan rahmat bagi saya, mudah masuk ke jaringan itu. Nah, yang ketiga, menambah keyakinan diri ketika harus menyampaikan pokok-pokok pikiran di hadapan para pejabat publik. Dalam bahasa sederhana saya, ternyata pemikiran kita itu cukup disegani karena punya background, punya isi, dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Ini bagi diri saya. Kemudian juga saya mengalami akses itu terbuka. Ada 3 hal yang bagi saya sangat menonjol. Yang pertama, memberikan masukan kepada pemerintah itu menjadi lebih mudah, terutama untuk menembus orang-orang kunci sekelas menteri, direktur jenderal, ataupun jajaran direktur. Yang kedua, kerap mendapatkan kemudahan dalam berurusan dengan para pejabat itu. Mengapa? Karena dikenal atau punya channel. Tentu saya tidak kemudian aji mumpung karena punya relasi seperti ini, lalu ya manfaatkan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan diri, tidak. Ugahari dalam membangun komunikasi seperti itu. Nah, yang ketiga, suara atau pendapat cukup diperhitungkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Saya tidak pernah membayangkan, seandainya saya tidak pernah mendapatkan pengalaman dididik di Lemhanas, mungkin juga suara saya sekeras apapun tidak akan banyak didengarkan, tidak akan banyak dianggap, atau tidak akan banyak mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan masukan dan gagasan-gagasan seperti itu. Nah, sekarang saya bisa juga memahami, saya bisa mengerti dan memahami konstelasi politik dan pelbagai pembuatan kebijakan atau policy making tanpa harus menjadi permisif atau mudah memaklumi bila ada kekurangan atau bahkan penyimpangan. Saya bisa maklum
kalau seorang Presiden Jokowi saat ini itu mengatakan bahwa menantunya yang ada di Sumatera Barat itu atau Sumatera Utara itu bukan karena dorongan dia menjadi wali kota misalnya, bukan karena dorongan dia, tapi memang perjuangannya sendiri. Tapi saya mengatakan, ya tidak mungkinlah. Hal-hal seperti itu pasti juga ada hubungannya. Nah, nanti para operator bisa melihat konstelasi politik sekarang ini, ada salah satu kecenderungannya Pak Jokowi ini juga melestarikan dan membangun oligarki politik. Mungkin tidak serta-merta membangun dinasti politik, kendati ada menantu yang jadi wali kota, ada anak kandung yang jadi wali kota, tetapi oligarki itu menjadi semakin kuat. Nah, tentu saja kita bisa bertanya, bagaimana mungkin untuk sampai 3 tahun ke depan misalnya. Nah, di sini suara saya masukkan melalui salah satu staf kepresidenan untuk bisa memberikan juga masukan bagi pemimpin kita. Dari posisi bisa memahami, kemudian dapat mengartikulasikan aspirasi banyak orang untuk didengarkan oleh pengambil kebijakan publik. Saya merasa enak saja untuk menyampaikan catatan-catatan saya kepada Bapak Menteri Dalam Negeri misalnya, Bapak Tito Karnavian, salah seorang dari dirjen yang ada di Kementerian Dalam Negeri adalah teman satu angkatan di Lemhanas. Itu Bapak Dr. Bambang Utoyo, misalnya kayak gitu. Ada hal-hal yang tidak tepat, saya tidak diam. Saya menyampaikan melalui dirjen yang memang tepat untuk menyampaikan hal tersebut kepada pimpinannya. Nah, upaya-upaya untuk istilahnya menjadi garam dalam masyarakat itu bisa dilaksanakan dengan berbagai cara. Ini bisa memahami. Para frater, saya sungguh mendapatkan kesempatan yang bagi saya sangat-sangat bukan hanya menyenangkan, tetapi saat berahmat bagi saya. Karena dengan ambil bagian dalam program studi dan pendidikan di Lemhanas itu, kita bisa melakukan banyak hal. Anda tidak usah terlalu tidak usah terlalu bingung-bingung dengan semuanya ini, tetapi pada tataran Anda masing-masing, Anda bisa berperan serta. Dan saat ini merupakan saat penyiapan yang sangat bagus dan strategis. Jangan lewatkan kesempatan-kesempatan yang sekarang ini ada. Itu saja dulu. Ya, baik. Terima kasih Romo Edi pemaparannya. Ini poin yang menarik yang bisa kita dalami hari ini adalah bagaimana kita, ya ini dari perspektif kita sebagai umat Katolik, umat Kristiani yang seringkali
kesulitan untuk menyuarakan sesuatu kepada pihak pengambil keputusan karena kita tidak tahu jalan-jalan menuju ke sana. Dan dengan kursus semacam ini kita dimasukkan ke dalam pergaulan itu, sehingga kita mempunyai kemungkinan untuk menyampaikan masukan-masukan untuk menggarami istilahnya. Ya. Baik, terima kasih Romo Edi. Satu pertanyaan pembuka dari saya adalah, mungkin Romo Edi boleh sharing mengenai masukan yang pernah disampaikan kepada pihak pengambil keputusan terkait isu-isu yang mungkin cukup penting dari perspektif Gereja Katolik, Romo. Ya, salah satu contohnya, Romo, ketika hukuman mati mau dijatuhkan kepada Mary Jane, apa yang kami lakukan? Kami dari konferensi wali gereja saat itu menyampaikan 2 halaman kepada Presiden, catatan dengan segala macam pertimbangannya. Dan saya membawa itu langsung berjumpa dengan beliau. Dan bagi saya menarik, ternyata suara gereja sangat-sangat diperhitungkan. Dan kita tidak mau menyampaikan banyak hal secara terbuka karena kadangkala tidak sangat menguntungkan dan tidak sangat strategis. Maka kadang muncul kesan, kenapa Gereja Katolik diam? Kenapa Gereja Katolik tidak merespons? Kenapa Gereja Katolik tidak memperhatikan hal-hal yang sensitif dalam kaitannya dengan problem-problem hak asasi manusia ataupun masalah kebangsaan dan sebagainya? Kita tidak harus menyampaikan semuanya secara terbuka. Ada strateginya dan ada jalannya untuk bisa menyampaikan hal itu kepada para pengambil kebijakan. Itu salah satu contohnya. Wah, ini menarik sekali Romo Edi. Betul bahwa di zaman medsos sekarang itu orang lebih suka menggoreng isu-isu yang sedikit sensitif atau bahkan yang sensitif, dan justru menimbulkan kegaduhan politik yang tidak perlu, begitu Romo ya. Ya, dan betul. Kalau kita mempunyai pengalaman, mempunyai pemahaman bagaimana masyarakat kita ini berfungsi, maka kita bisa menemukan cara-cara seperti ini, seperti yang dilakukan oleh KWI dengan waktu itu kasus Mary Jane. Ini saya ingat itu sekitar tahun 2015 itu kan sedang hangat-hangatnya, dan waktu itu fakultas kita merespon dengan membuat seminar-seminar mengenai hukuman mati. Dan ini juga salah satunya adalah prakarsa dari Romo Kiser, Bernard Kiser, salah satu sesepuh kita di fakultas, dan juga mempunyai concern ke sana. Ya, baik, terima kasih Romo Edi. Sharingnya amat sangat menarik. Dan sekarang saya membuka kesempatan kepada para mahasiswa untuk bertanya atau mungkin menanggapi apa yang disampaikan oleh Romo Edi terkait dengan ketahanan nasional ini. Para frater dan juga para mahasiswa, saya mengundang Anda untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan. Silakan. Saya lempar dulu kepada konfig CSSR, dan kemudian nanti rombongan itu. Iya, saya lempar juga kepada komunitas SSCC dan OMI. Suaranya tidak terdengar.
Halo, halo. Ya sekarang Tidak. Romo tadi bicara dan masih unmute Romo. Halo. Romo Bismoko. Suaranya sempat tidak ada juga. Iya, Romo Bismoko suaranya tidak terdengar. Ya maaf, tadi saya terpental dari Zoom. Ini saya masuk lagi. Ya baik, para frater, saya kembalikan lagi ke kesempatan untuk melontarkan pertanyaan dan tanggapan. Yang pertama saya berikan kesempatan kepada para frater Redemptoris CSSR, lalu nanti para frater OMI dan SSCC. Lalu yang lainnya nanti akan saya tunjuk secara acak, begitu. Silahkan. CSSR silahkan. Ya, selamat pagi Romo dan teman-teman. Pertama-tama kami sangat bersyukur sekali bisa mendapatkan kesempatan ini, bisa mendapat sedikit pengetahuan lah, katakan begitu, mengenai bagaimana dalam hubungannya dengan ketahanan nasional. Ternyata menarik bahwa di sana tadi Romo katakan mengenai salah satu yang saya tangkap, bagaimana kemudian supaya kita bisa membangun identitas kita sebagai bangsa, yakni karena ini juga berkaitan dengan dinamika bangsa kita yang terus berkembang, berubah, maka perlu suatu integritas, keuletan dan sebagainya yang mana pada akhirnya itu untuk mencapai tujuan nasional. Ini pertanyaan saya mungkin agak sederhana Romo, dari saya mungkin hanya pendalaman saja. Apakah itu hanya kemudian berkaitan dengan ketahanan nasional, apanya kemudian yang berkaitan dengan pembentukan identitas misalkan seperti itu, atau mungkin ada hal-hal lain lagi, dan juga mungkin nanti dampaknya apakah mungkin nanti terbatas pada misalkan kita bisa untuk secara langgeng misalkan juga menyuarakan apa yang perlu kita suarakan kepada pemerintah, atau mungkin ada hal lain lagi. Mungkin hanya pendalaman saja Rom, karena kalau yang didengar tadi hanya mungkin sekitar kayak begitu aja. Mohon maaf Rom, terima kasih banyak. Ya baik, terima kasih Frater. Romo Edi silahkan menanggapi. Frater, ini tidak hanya menyangkut bagaimana kita menyuarakan aspirasi, tetapi bagi saya program pendidikan Lemhanas itu juga memberikan satu kesadaran untuk memberdayakan masyarakat. Maka kalau tadi sisi yang saya sampaikan kepada Anda semua adalah sisi bagaimana saya melanjutkan pengaruh pasca mendapatkan pendidikan di Lemhanas itu, salah satunya adalah untuk memberikan aspirasi, pendapat, kritik, pemikiran, dan segala macam melalui cara-cara yang elegan, bertanggung jawab, dan
memang sesuai dengan jalurnya. Saya tidak senang dengan model surat terbuka, karena bisa dengan sangat mudah secara politik digunakan untuk membuka aib orang dan sebagainya. Lebih baik disampaikan dengan cara-cara yang elegan. Nah, dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat, nah, salah satu yang terus saya lakukan bersama dengan misalnya Dewan Pastoral Keuskupan Agung Semarang, bagaimana mengawal untuk pengembangan dan membangkitkan semangat kebangsaan. Dan itu kami pikir sebagai sesuatu yang sangat strategis, apalagi dalam konteks pandemi seperti sekarang ini, di mana memang semangat kebangsaan itu bisa saja menjadi pudar oleh pelbagai dan oleh keadaan-keadaan yang sekarang ini dialami oleh bangsa kita sebagai krisis akibat pandemi ini. Maka kita sebagai gereja di Keuskupan Agung Semarang sadar betul bahwa nilai kebangsaan ini harus dikembangkan. Selain arah kita adalah kepada setiap momentum krusial dalam kaitannya dengan pergantian kepemimpinan di negeri kita ini. Anda mungkin sudah bisa meraba-raba bagaimanakah sebenarnya keadaan misalnya Indonesia di tahun 2027 dan itu melewati tahun 2024, di mana tahun itu akan menjadi tahun yang sangat krusial. Kalau saya diminta pendapat, saya akan mengatakan begini. Sampai dengan 2027, negara kita itu masih akan bisa dipimpin oleh kaum nasionalis sekuler. Dengan dinamika demokrasi yang wajar dan dengan penguatan otonomi daerah, di mana kehadiran partai itu memang benar-benar menjadi salah satu kuncinya. Tetapi saya kerap kali juga khawatir terhadap sekali lagi ignorance kaum milenial terhadap politik. Di tengah defisitnya spirit kenegarawanan dan fenomena sektarian radikal yang berkembang mengancam kohesi sosial di tengah-tengah masyarakat kita. Romo Edi, apakah boleh tahu kenapa tahun 2027, Romo? Saya, kalau mau dikatakan menerawang ke 2027, karena apa? Karena tahun itu juga akan menjadi tahun yang krusial, Romo, tahun yang krusial, yang semula memang dijadikan sebagai tahun pemilu serentak. Oke. Tetapi ternyata pemilu serentak dimajukan di tahun 2024. Iya, betul. Nah, kalau melihat konstelasi sekarang, ini pemimpin sekular, nasionalis sekuler, itu masih bisa 2024. Tetapi 2027 artinya 3 tahun pasca kepemimpinan itu bisa saja akan berubah, akan bergeser. Dan kekuatan
radikalis itu tidak bisa didiamkan atau diandaikan sudah kalah atau diandaikan sudah melemah, tetapi menurut saya tidak. Walaupun organisasi-organisasi yang cukup radikal kemarin sudah dibubarkan, sudah organisasinya dibubarkan. Tetapi perjuangan mereka itu pasti akan terus berjalan secara klandestin, dan itu sesuatu yang di mana-mana ketika mereka merasa secara formal tidak mendapatkan kesempatan, maka perjuangan pasti akan dilakukan bukan secara gerilya, tetapi lebih tepatnya akan dilakukan secara klandestin. Baik Romo, tadi kan Romo sempat bercerita bahwa pada masa Orde Baru, Lemhanas itu lebih dimanfaatkan oleh rezim untuk melanggengkan kekuasaan, bukan untuk menyebarkan gagasan-gagasan mengenai kebangsaan dan kenegaraan begitu. Dan tadi ada juga perbaikan setelah itu, setelah rejim Orde Baru selesai, kemudian mulailah masa reformasi, ada perbaikan-perbaikan di Lemhanas. Tetapi juga kita perlu mencermati bahwa setelah Orde Baru, terutama pada masa dua periode pemerintahan SBY, itu gerakan-gerakan ini berkembang dengan cukup suburnya. Nah, pada masa ini, apakah Lemhanas itu tidak mengolah situasi ini menjadi bahan studi tertentu dan mengantisipasinya, Romo? Terus diolah, Romo, karena di sana ada pusat-pusat kajian yang dibuat untuk melihat segala matra dan gatra yang sangat sangat menentukan mengenai pembentukan ketahanan nasional ini sendiri. Nah, saya coba sekali lagi share ya, Romo ya. Share screen, Romo? Ya. Ya, silakan, Romo. Saya coba sekali lagi share screen. Nah, ini yang dilakukan di Lemhanas dalam kaitannya dengan penguatan gatra-gatra ketahanan nasional. Kita potret ada 8 gatra atau asta gatra. Ada geografi, kemudian ada demografi, ada sumber kekayaan alam, ada ideologi, ada politik, ada ekonomi, ada sosial budaya, dan ada pertahanan dan keamanan. Nah, yang terakhir ini saya coba, mumpung ini ada di slide yang saya tunjuk terakhir gitu ya. Misalnya, kajian-kajian itu untuk menemukan dan merumuskan kondisi saat ini yang sesungguhnya itu seperti apa. Bagaimana sistem pertahanan rakyat semesta, apakah itu dijalankan atau tidak? Bagaimana dibangun kesadaran masyarakat untuk menjadi pembela tanah air. Kemudian juga bagaimana sistem keamanan rakyat semesta. Apakah kita akan membebankan keamanan negara ini hanya kepada polisi, atau juga kita sebagai warga masyarakat membangun mekanisme untuk juga mengamankan negara kita. Lalu masalah kesadaran bela negara. Saya belajar pertahanan
2 minggu di Korea Selatan. Di sana itu ada kewajiban militer bagi setiap warga negara yang sudah berumur 17 tahun atau mengikuti yang namanya wamil, wajib militer. Di sana yang dibebaskan untuk tidak mengikuti wajib militer adalah mereka-mereka yang berjasa bagi negara. Contoh, para atlet bulu tangkis yang mengharumkan nama negara mereka tidak diwajibkan ikut wamil. Lalu mereka pemain-pemain sepak bola yang ada di timnas itu tidak diwajibkan. Tetapi mereka-mereka yang lain, yang biasa, itu wajib. Nah, ini kesadaran bela negara. Mengapa mereka melakukan itu? Karena mereka mempunyai musuh di depan mata. Nah, sebenarnya kita pun juga membangun semangat bela negara itu tidak harus berupa mengikuti program wajib militer. Tapi persis bagaimana kita membangun kesadaran mencintai negara ini bersama dengan setiap warga masyarakat. Dan dalam kaitannya dengan pertahanan dan keamanan ini, bagaimana sebenarnya daya tangkal bangsa kita terhadap berbagai macam ancaman, intervensi, bahkan agresi militer misalnya dari luar negeri, ataupun terhadap agresi ideologi misalnya. Kita sering mendengar istilah ideologi transnasional. Yang kesemuanya itu bisa saja melemahkan bangsa kita yang membuat kita tidak mampu untuk menangkal kehadiran atau masuknya atau penetrasi ideologi-ideologi transnasional itu. Nah, ini kondisi yang memang harus kita sadari. Lalu permasalahan di sana ditemukan juga. Wilayah kita memang sangat luas dan memiliki karakteristik yang sangat-sangat khusus. Sangat tidak mudah memimpin Indonesia ini. Saya bisa membayangkan, kita saja yang misalnya nanti jadi romo, diserai sebuah paroki, itu sangat tidak mudah memimpin sebuah paroki menjadi komunitas umat beriman yang ideal dan sebagai warga masyarakat yang ideal. Tidak gampang. Apalagi negara ini dengan segala macam kepentingan yang melingkupi bukan hanya pribadi, tetapi juga kelompok dan golongan-golongan yang ada. Lalu persebaran penduduk, ketidakmerataan persebaran, baik tidak meratanya orang-orang pintar dengan orang-orang yang masih belum terdidik, ataupun juga konsentrasi penduduk yang terlalu banyak di Pulau Jawa, sedangkan di tempat lain masih relatif sedikit. Lalu juga bagaimana kemampuan bangsa ini mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seolah-olah kita ini hingar-bingar tidak karu-karuan. Tetapi banyak sekali yang hingar-bingarnya itu tidak bermutu. Apalagi dengan medsos yang terus mengharu-birukan komunikasi yang kadangkala sangat merugikan masyarakat bangsa ini. Lalu ada masalah juga anggaran pertahanan dan keamanan, dan juga kemampuan manajemen untuk menjalankan pertahanan dan keamanan ini. Kalau kita hanya mengandalkan tentara misalnya, jumlah mereka sangat sedikit.
Dari situ kemudian kita bisa juga melihat parameter pertahanan dan keamanan itu sendiri. Pertama-tama adalah terwujudnya rasa cinta tanah air dan semangat bela negara. Kemudian yang kedua, kesiapsiagaan, terutama TNI dan Polri. Yang ketiga, terwujudnya daya tangkal bangsa. Dan ini praktis melalui pembangunan sistem pertahanan rakyat semesta dan sistem keamanan rakyat semesta. Pertahanan oleh TNI, keamanan oleh Polri, dan bagaimana kedua-duanya ini kemudian menjadi semangat pertahanan dan keamanan dalam setiap diri warga negara. Contoh, dulu kita sangat aktif menjalankan sistem keamanan lingkungan atau Siskamling. Nah, sekarang ini di banyak tempat mulai dihidupkan kembali, digerakkan kembali, dan saya rasa ini sesuatu yang sangat positif, membangun kesadaran akan pentingnya mempertahankan negara dan menjamin atau mewujudkan keamanan negara. Lalu juga terwujudnya industri strategis bidang pertahanan dan keamanan. Ini sempat dalam perjalanan di negara kita, misalnya salah satu industri strategis adalah industri senjata yang ada di PT Pindad itu. Sekian lama tidak menghasilkan produk yang berkualitas karena memang penuh dengan intrik dan korupsi. Tapi dalam pemerintahan Jokowi ini kita bisa melihat prestasi Pindad dalam 7 tahun terakhir kepemimpinan Jokowi ini terlihat sekali. Dan itu ternyata bisa terjadi karena memang pentingnya kualitas kepemimpinan. Nah, coba sekarang. Yang selama ini misalnya Pertamina tidak pernah membukukan setoran yang berarti kepada negara. Sekarang ini secara bertahap puluhan triliun masuk ke negara. Lalu secara bertahap pula menggeliat PT Krakatau Steel misalnya. Secara menggeliat juga PT Freeport, di mana 51% saham mayoritasnya sudah ada di tangan bangsa Indonesia. Dan itu semua tidak pernah kita perhatikan. Dan ini merupakan salah satu bentuk dari bagaimana sebenarnya kita membangun sistem pertahanan rakyat semesta dan sistem pertahanan dan sistem keamanan rakyat semesta. Ketahanan nasional membangun keuletan dan ketangguhan sebagai bangsa. Itu Romo, saya menyampaikan. Iya, baik. Jadi spirit untuk teman-teman. Iya, baik Romo. Berarti kesimpulannya adalah lembaga ketahanan nasional itu tidak akan berfungsi banyak kalau kepemimpinan nasional itu tidak berfungsi dengan baik, begitu ya Romo ya? Betul. Ya, berarti ya kita bersyukur bahwa selama 2 periode kepemimpinan Jokowi semoga lancar sampai akhir, tetapi yang perlu kita perhatikan kan bagaimana nanti kelanjutannya. Dan apakah untuk kelanjutan ini Lemhanas itu ya sejauh Romo mengikuti perkembangan, apakah mengantisipasi terjadinya kemungkinan
suksesi kepemimpinan ini, Romo? Artinya kita kan bisa membayangkan bahwa kelompok-kelompok radikal itu pasti masih mencari cara untuk mendapatkan kesempatan mengambil kepemimpinan nasional atau mempengaruhi hal itu. Ya. Dan ini kan sebetulnya sudah juga disadari sebagai ancaman dari dalam, begitu, Romo, dalam gatra ideologi gitu. Apakah Lemhanas ini kan tidak sekedar membuat pendidikan, tetapi juga membuat kajian-kajian dan saya rasa juga membuat langkah-langkah antisipasinya, Romo. Gitu. Bagaimana gambarannya, Romo? Nah, Romo, harus dibedakan. Lembaga ini bukan lembaga kementerian, bukan lembaga eksekutif. Tetapi jelas, kajian-kajiannya tidak perlu kita ragukan. Tetapi semua itu, keputusan ada di tangan lembaga eksekutif. Salah satunya adalah Kementerian Pertahanan. Maka tentu saja Lemhanas mensupport dengan hasil-hasil penelitiannya, kajiannya kepada Kementerian Pertahanan. Nah, sekali lagi, pengambilan kebijakannya atau policy maker-nya itu ada di sana. Di samping memang juga memberikan hasil-hasil kajiannya kepada Presiden. Dan keputusan tentu ada di Presiden juga. Seindah apapun, sebagus apapun hasil kajian Lemhanas, ketika tidak dijalankan dengan baik oleh misalnya Kementerian Pertahanan atau oleh lembaga kepresidenan, ya tidak banyak artinya. Gitu. Oke, baik Romo. Terima kasih penjelasannya. Ini ada satu yang ingin bertanya dari Frater Pravano Nathanael. Omi, silahkan. Nathan, silahkan. Baik, terima kasih Romo atas kesempatannya. Saya ingin bertanya dalam konteks Lemhanas dan juga Gereja Katolik. Saya salut dengan Indonesia karena sejak pemerintahan Pak Jokowi ini, kebijakan-kebijakan yang dibuat saya lihat berorientasi pada mempertahankan kesatuan dari dalam dan juga luar. Karena beberapa kali beliau membuat kebijakan-kebijakan terkhusus mengenai Papua juga. Berbicara mengenai Papua, saya ingin bertanya, karena negara sudah secara terbuka membuat kebijakan untuk mempertahankan daerah yang saat ini berkonflik, yaitu Papua. Dan sekarang bagaimana sikap Gereja Katolik, Romo? Sikap kita melihat di satu sisi kita coba mempertahankan persatuan sebagai warga negara Indonesia, tapi juga di satu sisi kita menjaga kesatuan Gereja Katolik, karena kita tahu beberapa waktu lalu memang ada kabar dan berita mengenai tokoh-tokoh gereja kita yang kemudian membuat seperti surat terbuka untuk konferensi wali gereja kita. Dan juga ada fenomena-fenomena yang kita jumpai Desember 2019, kita melihat bagaimana 3 pemuda Katolik membawa bendera bintang kejora ke dalam gereja Katolik Abepura. Nah, ini bagaimana sikap gereja? Karena saya setuju bahwa memang gereja Katolik seringkali mengambil kebijakan tidak secara terbuka, karena saya tahu agama itu sesuatu yang sangat mudah digoreng dan cepat untuk membuat perselisihan dan meretakkan kesatuan. Itu pertanyaan saya. Bagaimana sikap gereja? Ya baik, Romo Edi silahkan. Terima kasih. Saya mau katakan bahwa Papua adalah kenyataan yang sangat kompleks. Itu harus kita sadari betul. Tidak sederhana
dan tidak mudah menyelesaikan problem Papua. Selama di konferensi, 12 tahun saya ada di konferensi, saya 6 kali ke Papua. Salah satunya adalah ketika Kongres PMKRI di Jayapura, itu salah satu kehadiran saya di Papua. Nah, dari perjalanan keliling ke Papua itu, salah satu yang saya tangkap adalah betapa tidak mudahnya membangun kesepahaman di antara pelbagai suku yang ada di Papua. Dan yang namanya perang suku itu nyaris masih menjadi menjadi acara keseharian. Nah, maka di sini itu baru dari satu segi relasi, komunikasi, kerjasama, dan kesepahaman antar suku itu sudah menjadi PR besar. Maka kadang gereja pun tidak bisa banyak berbuat. Karena kalau kita mau jujur, para imam yang ada di sana, yang berbeda latar belakang sukunya pun, itu sudah tidak serta-merta mudah disatukan dalam frame kebersamaan. Nah, ini teman-teman yang kita mesti melihat Papua jangan terlalu simplistis. Ojo gampang ke. Jangan menganggap enteng menyelesaikan masalah di sana. Almarhum salah seorang imam itu berjuang juga mengupayakan bagaimana membangun Papua damai. Tetapi rasa-rasanya juga tidak mudah. Pelbagai penelitian sudah dilakukan, pelbagai rekomendasi sudah diberikan, dan langkah-langkah Jokowi sebenarnya sudah sangat luar biasa. Sebut saja BBM 1 harga, lalu Trans Papua, lalu penciptaan dan pengadaan infrastruktur yang luar biasa banyak. Dan salah satunya keberhasilan menyelenggarakan PON di Papua yang selama kurun waktu kemerdekaan mereka tidak pernah mendapatkan kepercayaan dan kesempatan untuk menjadi penyelenggara event nasional seperti ini. Dan ternyata sukses. Artinya apa? Memang pemimpin, pengambil kebijakan itu menjadi kunci. Tuntutan misalnya harus putra-putra daerah. Ya sekarang kita harus berani menatap kenyataan bahwa otonomi daerah itu kerap kali kemudian justru menjadi semacam penguatan kedaerahan yang tidak terbendung. Tuntutan-tuntutan apapun harus putra daerah tanpa melihat kompetensi dan juga kapasitas. Ini justru akan menghancurkan daerah yang bersangkutan. Maka saya merasa pelbagai upaya dilakukan untuk menyapa, memberdayakan, membangun Papua itu adalah
salah satu yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh gereja. Ya tidak mudah juga misalnya sekarang mengangkat uskup asli rekan-rekan imam Papua. Nah sekarang kita tahu Uskup Agung Merauke dari Manado, MST. Uskup Jayapura masih dari Flores, Monsinyur Leo Laba, walaupun sebenarnya usianya sudah pensiun. Monsinyur yang memimpin Agats Asmat, Monsinyur Morwito Aloysius OFM dari Sleman, Jawa. Monsinyur Datus Lega di Papua Barat, atau Manokwari Sorong Manokwari dari Flores. Hanya sekarang yang Romo Martin Kuayo yang administrator diosesan untuk Timika itu asli dari Papua. Mungkin orang akan bertanya, apakah kemungkinan nantinya bisa diangkat? Ya kita tidak ngerti. Karena kalau sudah mulai menyangkut masalah jabatan uskup itu kan Roma yang banyak bicara. Walaupun pengajuan itu dari kita, Indonesia. Nah ini hal-hal yang saya rasa gereja melakukan sesuatu tetapi juga tidak sangat mudah menjawab persoalan yang sangat pelik dan kompleks di Papua. Maka marilah teman-teman, frater-frater, kita bantu teman-teman yang ada di Papua. Semampu kita, sebisa kita, dengan menyapa mereka juga. Maka komunikasi-komunikasi yang baik itu saya rasa akan juga mencerahkan dan membantu teman-teman kita yang ada di sana untuk membangun mindset yang tepat dalam kaitannya dengan hidup berbangsa dan bernegara. Beberapa waktu yang lalu ada sharing dari seorang suster yang berkarya di poliklinik sana. Salah satu tarekat yang misalnya mengatakan bahwa ya bagaimana setiap hari juga pada mabuk-mabukan. Dan kalau sudah mabuk, tidak tahu siapa yang lewat, ya pokoknya kalau tidak pakai pakaian suster atau pakaian pastor, ya pasti akan diminta atau dipalak 20.000, 25.000 diminta. Dan ujung-ujungnya nanti kalau terkumpul ya untuk minum berikutnya. Nah ini salah satu contoh yang saya rasa memang harus mendapatkan jalan ataupun cara pemecahannya. Itu saja, Frater, yang bisa saya sampaikan sebagai tanggapan. Itu Romo Bismoko. Ya, baik, Romo Edi, ini sebetulnya waktunya sudah habis, tetapi ada pertanyaan, ada yang ingin bertanya, yaitu Saudara Johan Lende. Ya. Saya persilahkan. Oh, ini tadi ada Aldi juga ingin bertanya. Kalau bisa pertanyaan singkat dan mungkin Romo nanti memberi jawaban yang secukupnya, lalu nanti pindah ke penanya berikutnya, yaitu Aldi. Untuk Johan, silakan dipersilahkan. Terima kasih Romo. Saya menutup kamera Romo karena internet kurang bagus. Iya, oke, tidak apa-apa. Saya mau bertanya tentang ketahanan nasional dan peran gereja Katolik Romo. Tadi Romo sempat menyinggung tentang hukuman mati, bahwa pelarangan terhadap hukuman mati itu tidak terlepas juga dari peran gereja Katolik, terutama KBI. Jadi saya melihat gereja Katolik itu punya peran yang cukup diperhitungkan dalam hal ketahanan nasional. Lalu akhir-akhir ini karena Romo tadi menjelaskan juga bahwa
ketahanan nasional itu akan menjadi kuat bila kita memperhatikan keempat pilar tadi itu, tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Dan saya melihat akhir-akhir ini ada ancaman terhadap Bhinneka Tunggal Ika itu, Romo. Kita melihat bertumbuhnya kelompok-kelompok radikal. Lalu selain itu saya melihat juga ada indoktrinasi agama ke dalam negara, terutama agama mayoritas ke dalam percakapan-percakapan atau diskusi-diskusi dalam tingkat nasional. Kalau kita melihat kalau kita mengikuti diskusi di TV, saya melihat itu seringkali para pembicara dari agama mayoritas selalu saja mengutip ayat-ayat Al-Quran, dan itu dikait-kaitkan dengan hukum yang ada di negara yang berlaku di negara kita. Bahkan kalau saya beberapa kali saya melihat mereka bahkan mengutip dari kitab suci kita, tetapi di situ dikatakan menurut filsafat atau menurut filosofi, disembunyikan sumbernya. Bahkan kalau kita mengikuti juga ada pernyataan mengenai HAM itu dikatakan bahwa hukum tertinggi adalah salus populi suprema lex itu ada di kanon kita, itu dikutip-kutip tapi tidak disebutkan sumbernya. Saya mau artinya saya melihat, Romo, ada indoktrinasi di dalam negara ini, Romo. Jadi pertanyaan saya, apakah tidak ada usaha dari kita Gereja Katolik untuk paling tidak mengurangi semangat intoleran atau radikal yang terjadi di negara kita, dengan menyadarkan bahwa itu adalah kutipan-kutipan dari gereja atau dari pihak gereja kita yang selama ini tidak pernah disebutkan sumbernya, Romo. Apakah tidak ada usaha dari gereja atau gimana, Romo, untuk karena di pusat sana juga kan kita punya pembicara-pembicara hebat, politikus hebat dari Katolik. Ya. Apa tidak ada usaha dari gereja untuk mensosialisasikan itu kepada para pembicara dari pihak Katolik agar bisa juga mengutip ayat-ayat itu untuk paling tidak menetralkan atau mengurangi gerakan-gerakan yang intoleran itu. Ya, baik. Ini pertanyaannya adalah bagaimana tanggapan Gereja Katolik terhadap gerakan-gerakan intoleran ini, Romo? Ya, ada dua yang mau saya katakan, Frater. Begini, yang pertama, kita tidak mau perang ayat. Artinya apa? Artinya kita tidak mau ketika di sana mengatakan ada ayat begini dan segala macam, lalu sebenarnya kita juga punya ayat-ayat seperti ini dan juga punya dalam hukum kanonik seperti ini, kita tidak akan saling beradu ayat. Seperti tadi Frater, harapannya adalah Mbok Yao, kalau orang mengutip itu jujur saja katakan, ini saya kutip dari kitab suci atau dari Alkitab dan segala macam, kendati yang menjadi pembicara itu bukan Katolik atau bukan Kristen. Ya kita tidak mau ngurus yang begitu-begitu, itu yang pertama. Yang kedua, kalau toh ada yang mengutip dan hanya mengatakan misalnya hukum yang terutama adalah mengasihi Allah dan sesama, itu kata filsuf Yunani dan segala macam, tidak mau mengatakan bahwa itu ada dalam kitab Ulangan dan kitab Imamat yang kemudian ditegaskan oleh Yesus. Tapi paling tidak nilainya sebenarnya sudah sampai ke publik bahwa hukum yang utama adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Nilai itu menjadi jauh lebih penting daripada sekadar bahwa sebenarnya you sudah mengutip dari kitab suci, tapi you tidak jujur, misalnya kayak gitu. Itu malah justru semakin membuat gaduh suasana dan kontraproduktif terhadap upaya menanamkan nilai-nilai yang
dasariah. Itu rata yang bisa saya tanggapi. Tentu saja para pemikir Katolik tidak sedikit yang sudah menyampaikan pelbagai gagasannya dalam pelbagai kesempatan dan media-media yang dimiliki oleh negeri itu. Itu saja. Baik, Romo, ada satu lagi. Aldi, silahkan kalau masih ingin bertanya. Monggo. Ya baik Romo, pertanyaan saya singkat saja karena di sini ada beberapa awam juga yang mungkin di masa depan itu punya potensi untuk menjadi pemimpin di masyarakat. Kira-kira langkah praksis dan teknis untuk bisa belajar di Lemhanas itu bagaimana Romo? Terima kasih. Oke, ini ya hal praktis Romo. Langkah praktisnya, karena Lemhanas itu adalah lembaga pendidikan akhir calon-calon pemimpin nasional, maka memang salah satu syaratnya adalah peserta diajukan oleh lembaga di tingkat nasional. Contohnya, kalau itu dari Katolik, kalau itu menyangkut imam, maka kendati imam itu dari ND misalnya, harus lewat KWI. Kendati imam itu dari Pangkal Pinang, harus lewat KWI. Kadang dalam arti tertentu, kami juga harus sedikit memainkan peran imam yang bersangkutan untuk bisa meloloskan dia dalam keikutsertaannya di program pendidikan. Nah, sampai dengan hari ini, saya adalah yang pertama imam mengikuti Lemhanas tahun 2010 dari konferensi wali gereja. Sesudah itu, berturut-turut sampai dengan sekarang, setiap tahun ada. Sesudah saya ada Romo Guido Suprapto, setelah Romo Guido ada Romo Ludgerus Lucy, nah, saya dari Semarang, Romo Prapto dari Palembang, Romo Ludgerus Lucy dari Pangkal Pinang, Romo dari CP, ini dari Sanggo, Romo siapa, dokter siapa yang sekarang mengajar di Malang, kemudian ada Romo Roni Netowuli dari ND, ada sampai sekarang dari Tanjung Karang juga sudah ada, dan kita memang bermaksud meratakan untuk semua keuskupan se-Indonesia, setidak-tidaknya harus ada satu imam yang pernah mengikuti program pendidikan Lemhanas untuk membuka jejaring termasuk di daerah masing-masing. Jadi tidak bisa tiba-tiba misalnya dari Keuskupan Agung Semarang lalu mendaftarkan diri atas nama Keuskupan Agung Semarang tanpa lewat KWI, itu tidak bisa. Karena sekali lagi ini adalah lembaga pendidikan kepemimpinan nasional tingkat nasional. Ya. Itu saja. Ya, baik. Terima kasih Romo Edi. Nah, hari ini kita sudah bicara banyak mengenai Lemhanas dan juga mengenai implikasinya dan juga buah-buah yang bisa didapatkan dari keikutsertaan Romo Edi di dalam pendidikan Lemhanas ini. Maka kami mengucapkan terima kasih Romo Edi untuk sharing pengalamannya dan juga sharing wawasannya, dan kami juga berdoa bagi Romo Edi untuk karya-karya selanjutnya yang tentu saja ini diperkaya juga oleh pengalaman-pengalaman di Lemhanas dan juga jejaring-jejaring yang sudah dimunculkan dari sana. Baik, Romo Tri Edi, begitu saja. Terima kasih, Romo Gusmoko. Terima kasih Romo Edi. Kapan-kapan kita bisa lanjutkan dengan tema yang
lebih seru lagi di kesempatan lain. Mungkin ada closing statement dari Romo Edi? Saya hanya mau menyampaikan semangat kepada para frater. Mari kita gunakan setiap kesempatan untuk membangun jejaring supaya pada akhirnya kita bukan saja mempunyai banyak teman, tetapi juga mempunyai sarana-sarana strategis untuk menyampaikan nilai-nilai Kristiani dalam setiap jengkal perjuangan ataupun karya para frater yang kelak akan menjadi imam-imam gereja. Termasuk juga para mahasiswa yang awam, yang harapan saya juga jadilah awam yang bagus. Oke, Romo. Terima kasih banyak dan sampai jumpa Romo, dan juga sampai jumpa para frater, para mahasiswa yang terkasih. Kita berjumpa lagi dengan tema-tema yang lain di pertemuan-pertemuan yang lain. Nantikan ada notifikasi atau pengumuman dari saya selanjutnya. Maka saya mengucapkan terima kasih, selamat berkarya kepada Romo Edi, dan juga selamat studi dan juga melanjutkan aktivitas kepada para mahasiswa yang terkasih. Salam dan selamat pagi. J.